Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang proses cabut berkas, balik nama, dan besaran biaya yang dikeluarkan. Terkadang orang-orang pada malas ya melakukan sendiri dan lebih memilih menggunakan jasa. Kalau kita menggunakan jasa, biaya yang kita keluarkan itu cukup besar ya, 4 sampai 5 juta. Sedangkan kalau kita mengurus sendiri, itu tidak sampai segitu, hanya separuhnya saja, itu kan ya. Memang dalam urusannya ya cukup membutuhkan waktu ya. Ya paling kurang kita menyiapkan 2 hari full ya dalam mengurus proses ini. Ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan proses ini ada 2 langkah. Yang pertama adalah kita melakukan proses cabut berkas. Yang kedua adalah proses balik nama. Baik, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah kita melakukan mutasi keluar dulu. Iya. Kemana kita harus mengurusnya mutasi keluar ini? Mutasi keluar ini kita urus di mana kendaraan tersebut terdaftarnya. Ya, kebetulan kendaraan saya terdaftar di Kota Bogor. Maka saya harus mengurusnya mutasi keluar ini di Samsat Kota Bogor. Ya. Sebelum melakukan mutasi keluar, maka berkas-berkas yang harus kita siapkan adalah KTP, STNK, dan BPKB. Semuanya di fotokopi. Setelah fotokopi, kita langsung menuju Samsat. Ya, disarankan datang ke Samsat lebih awal atau lebih pagi supaya antriannya belum begitu panjang. Langkah pertama adalah kita melakukan cek fisik, ya. Cek fisik, cek nomor rangka dan nomor nomor mesinnya, dan juga di sini mobil nanti juga akan difoto. Setelah melakukan cek fisik, kita langsung menuju pos verifikasi. Nah, jadi data-data mobil kita akan diverifikasi, akan distempel oleh petugas. Setelah semuanya diverifikasi, kita lanjut menuju ke pos arsip atau ruang arsip. Berkas tadi kita serahkan, kita masukkan ke ruang arsip dan dicek dan didata. Petugas arsip akan mencarikan data-data kendaraan kita. Setelah itu kita diberikan uh, arsip atau data kendaraan kita. Nah, data yang dari ruang arsip inilah yang menjadi dasar atau yang kita bawa ke ruang mutasi keluar ya. Kita masukkan ke ruang mutasi keluar. Ya, petugas mutasi keluar akan memberikan kita isian-isian. Ya, isinya harus kita isi dengan lengkap. Ya, apa saja eh, isiannya? Yang pertama adalah tentu ya data kendaraan kita. Ya, data kendaraan yang kita melakukan mutasi keluar tersebut. Yang kedua, data pemilik pertama. Ya. Yang ketiga adalah data dari kita. Setelah kita isi, kita kembali masukkan ke ke loket mutasi keluar. Dari mutasi keluar di sini kita uh, diminta membayar atau biayanya adalah sekitar 250.000. Dan setelah itu kita langsung menuju ke loket progresif ya ke progresif, diverifikasi kembali. Dari progresif ini diarahkan kembali ke ke loket mutasi. Loket mutasi ini mengeluarkan surat jalan. Ya, surat jalan ya, khawatir nanti di jalan terjadi apa-apa gitu kan. Maka kita cukup menunjukkan surat jalan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kendaraan kita sedang proses mutasi keluar. Karena proses untuk mendapatkan surat mutasi ini butuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 30 hari kerja ya, 30 hari kerja. Kita diminta kembali ke Samsat asal ya, atau ke Kota Bogor 30 hari kerja yang akan datang untuk mengambil surat mutasi keluar. Ya, ingat. Jadi di mutasi keluar ini biaya yang dibutuhkan berapa? Hanya sekitar 250.000 ya. Jadi 250.000 saja biaya yang dikeluarkan. Ya, kalau kita menggunakan jasa itu
cukup besar ya biaya yang harus kita keluarkan gitu kan ya. Tidak hanya 250 saja, ada biaya-biaya yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan surat mutasi keluar, ya, surat tersebut langsung saja kita bawa ke samsat tujuan. Ya, kita mau mutasi ke daerah mana nih gitu kan. Nah, dan kebetulan saya mutasinya adalah ke daerah Kabupaten Bogor. Ya, jadi berkas-berkas itu ya saya bawa ke Samsat Kabupaten Bogor. Ingat ya, datang lebih awal supaya antriannya tidak begitu panjang. Apa yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah eh, pertama melakukan cek fisik ya, melakukan cek fisik kembali rangka mobilnya, nomor rangka mobil, nomor mesinnya dicek dan juga difoto oleh petugas ya, difoto. Setelah cek fisik, langsung kita menuju ke loket verifikasi ya. Jadi data kembali diverifikasi ya, diverifikasi oleh Samsat tujuan atau samsat yang ada di Kabupaten Bogor. Setelah diverifikasi, data kita diberikan, ya data-data kita diberikan, langsung menuju ke loket mutasi masuk. Ya, di mutasi masuk loket mutasi masuk ini kembali dicek ya, dicek data-data kita dari mutasi masuk. Dari mutasi masuk kita diarahkan menuju eh, loket balik nama ya, balik nama. Sebelum kita memasukkan berkas kita ke loket balik nama, kita diminta untuk melakukan fotokopi ya. Jadi data-data kita yang dari mutasi masuk tadi itu kita fotokopi dan kita masukkan ke loket balik nama. Di loket balik nama ini kita diminta membayar sekitar 220.000 ya, 220.000. Tadi di awal ya, di sini tidak ada bayaran ya. Ya, tidak ada bayaran, pembayaran hanya ada terjadi di sini di loket balik nama. Nah, di loket balik nama ini kita juga diberikan selembar kertas ya, selembar kertas sebagai bukti bahwasanya berkas kita sudah masuk, dan selembar kertas itu yang kita gunakan untuk melakukan proses berikutnya. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini kita diminta kembali balik ke Samsat 2 hari akan datang. Jadi di loket proses balik nama ini itu membutuhkan waktu 2 hari. Kita diminta kembali 2 hari yang akan datang, dan berkas tersebut atau selembar kertas yang kita dapatkan dari loket balik nama ini kembali kita masukkan ke loket mutasi masuk. Ya, dari mutasi masuk dilanjutkan ke bayar pajak. Ya, jadi pembayarannya ada di sini ya. Kita di sini dicek ya, apa yang harus kita bayar? Yang harus kita bayar adalah itu pajak ya, pajak mobil, biaya penerbitan STNK, biaya penerbitan BPKB, biaya 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 penerbitan TNKB, penerbitan plat nomor baru. Di sini gitu kan ya, biaya yang saya bayar adalah sekitar 1.650 ya. Besaran ini tergantung dari jenis kendaraannya ya gitu kan. Kalau kendaraannya baru tentu tentu lebih mahal. Kalau kendaraannya kendaraan mewah gitu kan, besarnya adalah di pajak ya, di pajak tentunya. Sedangkan untuk biaya penerbitan surat-surat itu standar, semuanya sama. Yang membedakan adalah hanya di pajak saja. Kalau mobilnya mobil mewah ya tentu lebih lebih mahal lagi ya, lebih mahal lagi biaya yang harus kita keluarkan. Nah, di sini setelah kita melakukan ya, karena di sampingnya ada loket pembayaran ya, kita langsung melakukan loket pembayaran. Nah, perlu kita ingat bahwasanya di loket di bayar pajak ini nanti kita juga akan diberikan resi ya, resi untuk pengambilan BPKB, karena proses pembuatan BPKB ini cukup lama waktunya, itu adalah 2 bulan ya. Setelah kita lakukan pembayaran, ya kita bayar semuanya, kita langsung ya di sini juga ya, masih di sekitar sini kita diminta untuk menuju loket berikutnya adalah untuk penyerahan STNK. Jadi STNK baru ini sudah atas nama kita ya, sudah atas nama kita. Setelah kita mendapatkan STNK,
kita kembali melanjutkan ke loket TNKB ya. Di TNKB ini tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor baru ya. Nah, itu berbeda dengan plat nomor awal ya. Awalnya adalah dari Kota Bogor, sekarang plat nomornya dari Kabupaten Bogor, walaupun huruf awalnya depannya tetap sama-sama F ya, tapi kode belakangnya berbeda. Itulah yang membedakan antara kota dengan kabupaten. Ya. Setelah kita mendapatkan TNKB ini gitu kan ya, kita ini belum selesai ya, belum selesai gitu kan ya, karena kita belum mendapatkan BPKB gitu kan ya. Kapan kita mendapatkannya? Tadi di awal sudah disampaikan, itu prosesnya cukup lama, sekitar 2 bulan. Nanti kita mengambilnya di Polres ya, dengan menunjukkan resi yang sudah kita dapatkan di loket pembayaran tadi. Nah, setelah itu kita melakukan ambil PKB. Nah, berapa biaya yang saya keluarkan dari awal sampai akhir? Itu biaya yang saya keluarkan adalah sekitar 2.500.000. Ini data semuanya kalau kita mengurusnya sendiri. Ya, kalau kita menggunakan jasa, biayanya bisa sampai 4 sampai 5 juta. Lumayan kan? Ya, kita hanya mengorbankan 2 hari kerja full ya kita korbankan gitu kan ya. Kita bisa memangkas biaya sekitar setengahnya. Nah, ini gambaran ya, hanya gambaran bagi teman-teman yang melakukan proses balik nama kendaraan. Silakan lakukan proses balik nama kendaraan sendiri karena prosesnya cukup gampang dan mudah, hanya kita berkorban waktu saja gitu kan kalau kita melakukan, karena di setiap samsat itu sudah ada alurnya ya, alurnya sudah jelas, kita tinggal mengikuti saja alurnya ya. Kita akan, insya Allah kita akan bisa semuanya kan, akan bisa asal kita rajin bertanya saja. Kalau kita bingung, kita tanya saja ke petugas yang dari sana atau pengunjung-pengunjung yang lainnya gitu kan ya. Yang lainnya ini gimana, proses berikutnya gimana gitu kan ya. Nanti akan diberitahu oleh petugasnya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya yang akan melakukan balik nama kendaraan sendiri. Terima kasih.